Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali, Junaidi, di channel Junaid 47. Channel ini ya khusus bahas hal-hal kecil, hal-hal sepele yang ada di sekitaran kita, yang kadang itu kita lupa atau kadang itu tidak kita sadari, tapi mungkin itu bisa mendatangkan manfaat bagi kita, atau kalau tidak mungkin itu bisa mendatangkan bahaya bagi kita. Oke teman-teman, nah di sini nanti kita akan coba bahas unboxing dan review ya dari travel adapter ya. Jadi travel adapter dengan USB ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang mau bepergian ke luar negeri atau ini ya, jadi biasanya colokan kabelnya itu akan beda ya dengan apa yang ada di Indonesia ya. Nah, maka diperlukan adaptor ya. Jadi nanti kita akan coba review ya. Nah, seperti apa teman-teman, tonton sampai habis biar tidak salah paham, dan juga jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe, karena subscribe atau berlangganan tidak butuh biaya teman-teman, alias gratis, tinggal klik. Dan dengan subscribe atau berlangganan maka teman-teman telah mendukung kita ya untuk membuat konten-konten lainnya yang tentunya itu lebih menarik dan lebih bermanfaat. Dan satu lagi, jangan lupa aktifkan atau nyalakan notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan kalau ada konten-konten baru lainnya. Oke teman-teman, nah seperti yang pada kesempatan kali ini ya, kita akan coba bahas masalah travel adapter ya. Tadi sudah kita sampaikan ya, mungkin kalau kita mau bepergian ke luar negeri, ya entah kemana saja ya, bepergian ke luar negeri. Nah biasanya teman-teman standar dari colokan ya, jadi colokan atau apa steker ya, atau stop kontak ya, itu biasanya berbeda-beda teman-teman, karena memang ada beberapa tipe ya, jenis ya, dan standarnya juga ada berbeda-beda. Jadi di negara-negara lain ya teman-teman ya, mungkin itu bisa jadi beda ya, beda dengan apa yang ada di Indonesia ya. Jadi mungkin akan berbeda apa yang ada di Indonesia. Nah, karena apa mungkin teman-teman ya, kalau kita lihat ya, jadi kalau di Indonesia sendiri ya, biasanya karena kita itu dulunya bekas jajahan dari Belanda ya, jadi memang standarnya lebih banyak kita menggunakan dari standarnya dari Belanda ya, tapi mungkin di negara-negara lain akan berbeda. Nah biasanya itu akan negara lain juga dipengaruhi dari bekas jajahan dari negara-negara lain ya. Oke, mungkin itu saja. Jadi mungkin langsung kita saja teman-teman ya, kita buka dulu ya travel adapter ya. Jadi karena kebutuhan mungkin sekarang HP, handphone, Android itu perlu kita cas ya sewaktu-waktu ya. Jadi dimanapun kita butuhkan untuk ngecas ya, ataupun kebutuhan lainnya. Nah maka diperlukan adaptor. Mungkin langsung kita buka saja teman-teman ya. Sebelum kita buka, kita cek dulu ya mungkin boxnya ya. Oke, ini teman-teman ya, ini boxnya kecil teman-teman, jadi kecil ya. Oke, mungkin kita ukur dulu ya teman-teman ya, biar kita tahu juga ya secara dimensinya ya. Cukup lumayan kecil teman-teman, praktis juga di bawah ya. Oke, langsung kita coba cek ya. Jadi ini ya, kalau kita cek ya, jadi gambarnya seperti ini teman-teman, travel adapter with USB ya. Jadi ada juga langsung dengan USB teman-teman. Kemudian travel adapter with auto resetting fuse, single plug not allowed, allow. Terus kemudian ini auto resetting fuse ya, jadi bisa langsung kalau terjadi konsleting ya, jadi ini bisa langsung auto resetting fuse ya. Kemudian single plug ini ya. Kemudian nah ini kalau spesifikasinya ya, jadi input voltage, jadi ini voltage-nya ya dari 100 sampai 250 volt ya. Kemudian maksimum load jadi 6 ampere, jadi ini berarti maksimumnya 6 ampere teman-teman. Kemudian power rating ini 100
volt sampai 600 watt atau 250 volt sampai 1500 watt. Terus kemudian ini suitable for device with two pole plug ya. Jadi ini suitable dengan dua pole plug ya. Kemudian integrated self resetting fuse ya. Jadi ini spesifikasinya ya. Kemudian nah ini kalau kita lihat ya tipenya ya. Jadi travel adapter ini SL309A ya. Jadi ini SL309A. Nah kemudian ini all in one soket, jadi soketnya itu bermacam-macam teman-teman ya. Kemudian ini 6 ampere maksimum AC output ya, jadi outputnya itu 6 ampere maksimum. Kemudian baby proof outlet, jadi ini juga aman untuk bayi ya. Jadi dia waterproof jadi dia aman untuk bayi. Kemudian worldwide compatibility, jadi ini bisa kompatibel di seluruh dunia tipe ya. Nah ini mungkin kalau kita cek ya tipe-tipe teman-teman apa namanya tipe-tipe colokan ya atau tipe-tipe steker ya. Jadi ada US plug ya. Jadi kalau kita cek ya US plug ini dia tipenya biasanya dua gini ya teman-teman ya. Dia dua tapi yang tipis-tipis ya. Jadi ini dua tipis ya atau ini ya kalau kita cek ya. Kemudian ada Australian plug ya. Kalau Australian ini dia dua tapi miring teman-teman, tapi tipis juga ya. Mungkin kalau teman-teman biasa kadang ada beberapa steker yang beda-beda ya. Kemudian ada UK ya. UK, kalau UK ini Inggris ya, jadi dia pakai 3 ya, tipe 3 teman-teman. Kemudian ada Eropa ya, Europe plug. Jadi kalau Europe plug ini hampir sama dengan kondisinya di Indonesia teman-teman. Jadi kita menganut dari Europe ya, jadi Eropa ya, karena kita dulu bekas jajahan dari Belanda, jadinya kita menggunakan standarnya dari Europe ya atau Eropa. Oke, langsung saja kita buka teman-teman ya. Kita buka. Nah ini ada barangnya, ada manual booknya ya. Biasa standar harus ada manual book dipakai untuk cara menggunakannya. Nah mungkin kita akan coba cek dulu ya teman-teman ya manual booknya ya. Ini kalau kita lihat universal plug ya. Jadi ini tipe A atau USA ya, Jepang ada, Amerika, USA, ada juga Jepang ya. Kemudian juga ini 2 pole unearthed ya. Jadi tipis ya. Jadi dia tipis ya. Ini tipe A ya. Yang istilahnya apa? USA ya, dari Amerika ya. Kemudian ada juga yang tipe 1 ya, tipe I. Tipe I itu yang tadi Australia ya, dia 2 pole ya. Jadi dua ini unearthed, jadi dia juga yang tipis ya. Kemudian tipe C teman-teman, tipe C ini Korea atau Jerman ya. Korea atau Jerman. Nah, ini dia tipenya sama seperti yang kurang lebih yang Indonesia teman-teman. Kemudian ada lagi yang 3 ya. Ini yang bawah, yang 3 tipe G dari UK ya. Jadi Inggris ya. Jadi UK pole unearthed ya. Jadi ini kurang lebih gambarannya teman-teman. Kemudian compatible device ya. Jadi ini bisa kompatibel untuk apa saja teman-teman. Ini mungkin bisa untuk laptop ya. Kalau kita bepergian ke luar negeri, baik itu untuk kerja, liburan atau apapun itu ya. Jadi jangan lupa pakai ini ya. Kemudian ini ada juga hair dryer ya. Mungkin dianya kalau di hotel teman-teman, atau istilahnya keperluan kita ya, hair dryer ya. Kemudian ini juga bisa pakai elektrik razor ya. Kemudian ada penjepit ya, hair string ya, atau pelurus ini ya. Ini kemudian ini bisa teman-teman ya. Kalau kita cek ya, ini bisa semua. Kemudian masuk ke sini teman-teman ya. Jadi ini itu memang tidak bisa untuk penggunaan yang lebih dari 6 ampere ya. Jadi produk ini tidak bisa dipakai untuk yang lebih dari 6 ampere teman-teman. Jadi yang memang dibutuhkan power yang besar ya. Jadi memang tidak bisa dipakai. Nah ini ya, ini bisa dipakai untuk apa saja teman-teman. Jadi ini banyak tipenya, bisa tipe A,
tipe B ya, tipe B yang kayak gini, tipe C yang bulat, tipe E, tipe F, tipe G, atau tipe H ya. Tipe H seperti ini 3, atau tipe I ya 3 juga, atau tipe C 3 juga, kemudian tipe K, tipe L, tipe N, dan itu ya tadi ya, banyak sekali ininya ya. Kemudian kalau kita lihat dulu ya caution ya, before use please read this instruction careful. Jadi kita harus baca dulu manual booknya ya. Jadi sekali lagi kalau kita beli barang-barang harus kita baca manual booknya teman-teman. This product does not convert voltage AC. Jadi ini tidak untuk apa? Tidak untuk convert dari AC ke AC ya. Kemudian ya, jadi pastikan dulu apa outletnya seperti apa ya sebelum memakainya. Never touch any metal part and adapter when in use. Jadi jangan pernah megang yang metal teman-teman ya, jangan pernah pegang-pegang yang metal ya atau yang logam ya, bisa kesetrum nanti. Kemudian oke, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian ini multi-nation travel adapter with USB. Ini ya, ini kalau kita lihat spesifikasi yang lengkapnya ya. Model SL309A, beratnya 138 gram teman-teman ya. Beratnya 130 gram, 38 gram ya. Cukup ringan ya. Kemudian dimensinya 56,5, 67 mili kalikan 52 ya. Kemudian input voltage AC ya 100 sampai 250, maksimum load 6 ampere, power rating AC tadi kita sudah sebutkan. USB outputnya 5 VDC atau 3400 mA ya totalnya. Each USB output itu berarti setiap USB-nya itu 2400 mA. Kemudian suitable for device with 50 plug ya. Kemudian does not convert. Oke, terus kemudian kalau kita lihat di sini oke ya, jadi oke, kemudian when ini ya. Oke, ini bisa USA, bisa Australia, bisa Inggris, bisa Eropa. Oke, mungkin langsung kita saja ya, kita cek barangnya ya. Kita review dulu barangnya teman-teman. Oke, jadi barangnya ini teman-teman ya. Jadi ini ya. Ini kemudian ini ya. Kalau ini sebenarnya sudah dianu teman-teman ya. Sudah kita apa? Kemarin sudah kita ini ya. Nah, ini ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman, ini yang hitam teman-teman ya. Jadi ini hitam ini. Jadi ini untuk colokannya ya. Jadi ini untuk colokan yang anu teman-teman. Yang apa namanya? Ini bisa, ini yang tipe anu ya. Tadi Europe ya. Kita colokkan ke mana? Ke stop kontak yang ada ya. Ini Europe ya. Terus kemudian di sini ada US ya. Di sini ada US. Tipe US ya. Jadi US yang seperti ini teman-teman. US seperti ini ya. Oke, tipe US. Kemudian di sini ada tipe Australia. Di sini ada tulisan juga Australia. Australia seperti ini ya. Ini yang miring, Australia. Terus kemudian tipe UK ya. Nah, ini bisa tipe UK. Nah, kalau tipe UK ini halo teman-teman, apa? Yang tipis 2 ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, kalau UK dia 3 ya. Nah, ini ada tipe UK 3. Jadi kita colokkan 3 ini. Ya. Terus kemudian teman-teman, ini untuk colokannya. Nah, keluarannya seperti apa teman-teman? Jadi keluarnya ini jadi keluarannya ya teman-teman ya. Tadi ini yang apa? Ini untuk colokannya, untuk yang ke stop kontak. Kemudian di sini ada USB ya. Jadi di sini ada USB ya. Ini setiap USB ini ada 2,4 ampere teman-teman. Jadi setiap USB ini bisa mengeluarkan 2,4 ampere maksimumnya ya. Tapi kalau secara total teman-teman, total kalau dipakai tiga-tiganya itu tidak 2,4 kali 4 ya, tapi
totalnya dia 3,4, cuma 3,4 teman-teman ya. Jadi karena memang sudah didesain ya, kalau cuma satu ini bisa sampai maksimum 2,4, tapi kalau dipakai tiga-tiganya itu bisa total sampai 3,4. Jadi mungkin nanti bisa jadi lama kalau langsung ngecas bareng ya. Nah, kalau ininya teman-teman ya, jadi ini juga bisa dipakai ini teman-teman. Jadi ini bisa pakai tipe macam-macam ya. Kalau ini misal 2, ini bisa tadi ya seperti disebutkan, ini keluarannya ya. Jadi keluarannya ini, outletnya ini bisa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalikan 2 ya, bisa jadi 12 tipe teman-teman. Jadi dia bisa untuk 4 tipe negara ya, 4 tipe negara. Kemudian juga kalau keluarannya itu bisa sampai dengan 12 teman-teman. Jadi itu. Nah, mungkin ini ya teman-teman ya. Jadi ini bisa jadi referensi ya bagi teman-teman kalau memang teman-teman mau ke luar negeri ya. Luar negeri harus sediakan converter charger ya. Nah, kemudian ini teman-teman ya, ini kalau kita cek juga ada ini ya, ada lampunya ya. Mungkin kita bisa cek ya teman-teman ya. Mungkin kita akan coba cek sebagai berikut teman-teman. Oke teman-teman, nah kita akan coba cek sini ya. Jadi ini sudah kita colokan ya. Jadi ini colokan yang standar Indonesia ya teman-teman ya. Jadi standar Indonesia atau standarnya dari Eropa ya. Nah, kita kalau Eropa ini teman-teman ya, jadi ini kita akan coba gunakan yang ini ya, Europe ya. Kita buka Europe. Nah, ini teman-teman, kita masukkan sini ya. Nah, ini ya, kalau kita cek ini lampunya, indikatornya menyala ya. Nah, tinggal istilahnya kita colokkan saja ya. Mungkin ini kita chargernya kita ya, yang Indonesia ya, kita colokkan sini. Nah ini teman-teman sudah ya. Jadi seperti ini ya cara pemakaiannya ya. Nah di sini ini banyak outletnya ya. Jadi colokan outletnya. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Oke teman-teman. Nah mungkin ini tadi ya sudah kita unboxing, sudah kita review dari travel adaptor ya. Jadi travel adaptor di mana pemakaian ini bisa sangat bermanfaat kalau kita lagi keluar negeri ya. Jadi harus kita siapkan sebelum kita ke luar negeri. Oke, mungkin itu saja bisa kita share pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mungkin bisa jadi referensi bagi teman-teman ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam Junet 47.